Ya Allah, saya mohon kepadamu, Engkaulah yang kuasa membulak-balik hati. Apa aja kalau mau minta. Ibu minta uang sama suami ke Allah dulu, ya Rob, pemilik rezeki langit dan bumi. Hanya Engkaulah satu-satunya penjamin rezeki. Tolong beri saya rezeki, ya Allah. Kalau lewat suami, mudahkan. Mas, gimana, ada enggak buat belanja minggu ini? Nggak ada, Bu. Ya enggak apa, maaf ya, Bu. Enggak apa-apa. Ya Allah, Engkau sudah dengar. Apakah perlu saya cari gitu? Nah, tenang aja. Kalau memang Allah mau ngasih, dibalikin hati suami itu. Maaf ini keselip ceknya. Nah, cek kosong. Sama, Bapak punya keinginan ke istri, minta dulu ke Allah. Saya malu ceritanya. Ada teman, gimana katanya istri saya sekarang makin senior tuh ibadahnya tuh hanya mau baca Quran aja, bukan ada ibadah yang lainnya. Terserahlah mau ngerti atau enggak. Udah minta belum ke Allah? Ya mintalah ke Allah. Nanti dua, mungkin istrinya jadi mau, atau mungkin bapak yang jadi nggak mau, ya nggak? Jarang orang mengandalkan Allah, Pak. Itu yang bikin jengkel, kesel, marah, kecewa. Karena kita lebih berharap ke makhluk. Kalau udah nggak harap ke makhluk, Allah aja. Karena semua makhluk ciptaan Allah. Semua makhluk dibulak-balik hatinya oleh Allah. Enggak mungkin, ini semua sekarang janji. Saya janji mau ngasih berapalah satu butir kurma. Allah enggak menghendaki, enggak kejadian, enggak akan. Ini semua janji sekarang. Saya akan celakakan, sok ngomong apapun. Enggak akan kena celaka tanpa izin Allah. Lah saya kan milik Allah, ciptaan Allah. Ini semua milik Allah. Enggak mungkin jatuh sehelai rambut pun tanpa izin pemiliknya. Enggak mungkin ini luka tanpa pemiliknya. Enggak bisa saya mati kecuali dengan izin pemiliknya. Sama semuanya juga begitu. Makanya berlindung ke Allah. Berharap ke Allah. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Nikmat musibah tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah. Ini yang harus dijaga terus ya. Berhenti pengen dipuji orang. Naluri kita memang secara nafsu pengen dipuji, tapi ganti aja pengen dipuji Allah ya. Kalau dipuji orang udah nggak ada apa-apanya. Sepatu kamu bagus, beliin dong, malah jadi masalah ya kan. Itu HP-nya keren banget. Sini buat saya aja, jadi nggak enak. Bu, Ibu, wanita tuh ya, enggak, ngomongin wanita. Ada masa-masanya. Masa sampai waktu tertentu, lalu makin menua, tapi berusaha ingin kelihatan muda. Ini yang agak berat nih, ya. Jadi ini mulai kendor, tapi kenceng. Jadi rada dijepit pakai jepitan jemuran. Ini perjuangan sama lelaki juga menua, tapi pengen kelihatan muda. Ini masa derita nih. Kalau dulu muda-muda mah rada nyeplos, ya nggak? Sekarang udah bukan makomnya, tapi rada memaksakan diri. Tapi sampai suatu titik di mana udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah itu udah merdeka, ya nggak? Misalkan udah dijepit pakai jepitan jemuran, lepas lagi, ya udah sok lah. Nah itu merdeka. Ada masa katanya ingin kelihatan langsing, tahan napas terus ya nggak, lama-lama capek. Nah, jadi yang capek itu sebetulnya karena sibuk dengan penilaian makhluk. Ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan elit. Capek itu penyakit. Udah just the way you are. Mau bahagia,
Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat bahagia, beruntung orang yang Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan. Nah, udahlah, nggak usah ribet lah dengan dunia maya. Nggak usah ngebanding-banding dengan rezeki orang. Tiap orang Allah yang ngebagiin, ngapain kita pikirin? Hah? Tapi itu keren banget, keren di dunia, di akhirat itu ngejongkeng itu. Iya, yang bagus-bagus itu tetap dihisab di akhirat. Tidak bisa tidak. Makanya daripada punya yang kayak gitu mending kasihin ke saya. Lebih jelek lagi. Udah nilai salah ke orang lain banyak berharap. Jangan. Bagaimana kalau lihat orang dapat rezeki? Doakan. Semoga berkah. Jadi kita dapat kebaikan. Kalau pengen tinggal minta ke Allah. Nggak usah ngungkit-ngungkit rezeki orang. Dah Allah yang ngasih. Dan itu pun sebagai ujian. Jelas hadirin sekalian? Udah latihan jangan berharap dari makhluk. Bebaskan dari sibuk pengen penilaian makhluk. Lalu lihat duniawi ini jangan kagum-kagum lah. Seneng boleh, wajar. Ya, Nabi Sulaiman juga punya istana yang indah. Tapi jangan lengket. Dan jangan merasa kalau kita memiliki sesuatu, kemudian kita tuh jadi mulia dengan benda. Itu namanya mengagungkan. Misalkan kita punya rumah, punya kendaraan, kemudian kita merasa, wah jadi lebih hebat dari orang lain hanya karena benda. Enggak boleh, itu akan merepotkan hati. Sok aja punya pesawat, saya mau beli helikopter tapi takut sombong mau yang murah. Nanti enggak terbang, ya enggak? Misal di pesantren karena misalkan helikopter 20 miliar wajar lah ya. Sekarang beli yang karena harus murah kata helikopter, beli yang 500 jutaan. Tapi digotong oleh santri ke sana sini. Saya kan malu ya kan. Mau naik helikopter digotong. Jadi sisingaan. Astagfirullah. Dah, latih. Jangan ada iri sama saudara kita. Ya, lihat sesuatu, doakan. Dan jangan ada bangga, rasain di akhirat. Dengki itu juga. Nggak akan kuat loh di akhirat. Udah doakan aja kebaikan, gak ada ruginya. Masalahnya gini, ini teman saya pinjam uang. Dia kalau ditagih lebih galak dari saya. Malah kemarin dia ngomong gini, waktu kemarin saya punya duit, kamu nggak nagih. Sekarang saya nggak punya duit, nagih. Yang bener aja. Ayo, gimana? Sakit hati jangan. Bersyukurlah kita bagian yang meminjamkan, bukan yang bagian pinjam. Menderita hadirin. Maka dia marah-marah itu sebetulnya karena menderita. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.